Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonetisasi adalah dambaan semua para konten kreator, terutama para YouTuber pemula. Di sini saya jelaskan, monetisasi adalah merubah akun kita yang tadinya tidak bisa menghasilkan uang jadi bisa menghasilkan uang. Dan monetisasi pun di YouTube itu ada syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kalau memang kita sudah bisa berhasil melewati syarat-syarat tersebut dan kita daftar, lalu kita diterima, dari situlah kita baru mulai bisa menghasilkan uang. Nah, dan bagi yang belum dimonetisasi nih, di sini saya jelaskan sedikit ya, tanda-tanda apabila channel kita itu akan bisa lolos di monetisasi. Nah, pertama tentunya dilihat dari isi kontennya. Konten kita tidak pernah melanggar, terutama konten kita tidak terdeteksi konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Yang pastinya untuk aman konten original. Dan yang kedua, apabila di saat kita upload, mungkin hari ini upload dan ternyata besoknya kita bisa mendapatkan 100 viewer nih ya. Besoknya kita bisa mendapatkan 100 viewer. Di saat video kita ditonton menggunakan akun yang lain dan tidak satu jaringan, itu biasanya video kita itu sudah muncul iklan. Nah, kalau video kita sudah muncul iklan, itu tandanya channel kita tidak akan sulit di saat nanti daftar monetisasi. Sangat beruntung buat para YouTuber pemula di saat upload konten dan videonya sudah muncul iklan. Dijamin peninjauan tidak bakalan lama. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda-tanda apabila channel kita itu mau diterima nih monetisasinya nih ya. Di saat kita daftar di langkah yang kedua, itu biasanya di bagian dashboard YouTube Studio kita, di analitik, kalau kita mengecek, di situ sudah muncul tulisan pendapatan. Nah, kalau ada pendapatan di dashboard YouTube kita di paling atas itu sudah muncul nih, walaupun belum ada nominalnya ya, itu tandanya channel kita tidak lama lagi akan diproses, diterima monetisasinya. Tidak lama lagi, karena yang meninjau akun kita di saat mendaftar monetisasi bukan hanya YouTube, Google AdSense, YouTube, dan apabila Google AdSense sudah meninjau nih akun kita, pendaftaran Google AdSense-nya sudah benar ya, udah sesuai dengan data dan ternyata aman, tidak bermasalah, dia akan melaporkan YouTube. Langkah kedua oke. Nah, kalau menurut Google AdSense di langkah keduanya sudah oke, selesai, barulah pihak YouTube langsung tidak lama meninjau konten kita, aman, baru diterima ya monetisasinya. Nah, jadi itu untuk tanda-tanda yang jelas untuk kita yang belum dimonetisasi. Di saat video kita pertama muncul iklan, kalau sudah mendapatkan 100 viewer lebih, dan yang kedua kita di saat, mungkin kita tahu ya, untuk saat ini apabila kita daftar Google AdSense biasanya tidak lama, lalu di bagian dashboard YouTube Studio pun sudah muncul tulisan pendapatan. Nah, itu tanda yang jelas-jelas akan mutlak ya diterima monetisasinya. Maka dari itu, buat para YouTuber pemula yang saat ini nih masih ingin bertahan, terutama di sosial media seperti YouTube, kalau memang ingin lancar ke depannya, perhatikan isi konten. Dan yang kedua, di saat kita main sosial media, kita bawa happy. Ibaratnya kita main sosial media itu hiburan, tapi nantinya akan bisa menghasilkan uang. Jangan terlalu ambisi. Kenapa? Kalau kita ambisi, nantinya justru malah kita itu terjatuh. Pelan tapi pasti ya, pelan tapi pasti. Selagi kita ada waktu bikin konten, kita bikin konten ya. Selagi ada waktu kita untuk berkunjung, kita berkunjung ya. Itu yang saya lakukan, ya. Bukan saya dibilang menyarankan pada sahabat semua melakukan hal seperti ini, tapi ini yang saya lakukan sendiri. Saya pas ada waktu
mau siang, mau malam, ataupun mau pagi. Kalau memang ada waktu untuk membuat konten, saya buat. Dan di saat saya balas kunjungan pun, ada waktu saya akan balas. Nah, jadi kita pelan tapi pasti. Gimana sih supaya kita itu tetap bertahan? Karena saya yakin ya, kalau channel kita sudah dimonetisasi, harapannya sudah jelas-jelas kita ingin bisa mendapatkan uang dari YouTube. Ya, meskipun kita belum tentu pasti berapa-berapanya, tapi ya kalau di video kita di saat diupload sudah ada penghasilannya, itu kita akan merasa bangga ya. Di saat kita upload sudah ada pendapatannya, wah 0, sekian sekian, itu sudah bangga kok. Karena perjuangan kita nih di saat belum dimonetisasi, kita itu kan perjuangannya ingin cepat-cepat mendapatkan syarat monetisasi. Dan setelah dimonetisasi, kita pun bagaimana caranya sih langkah-langkah selanjutnya. Pertama, kita harus ngejar dulu $10, dan yang kedua kita harus memverifikasi identitas, yang ketiga kita mengisi nomor rekening, dan yang keempat tentunya kita mengisikan pajak Amerika. Dari situ baru kita lancar ke depannya, tidak ada masalah akun kita ya. Jadi usahakan sahabat-sahabat semua mungkin ya, yang jelas masih ragu apakah channelnya itu bisa lolos dimonetisasi, yang jelas ya intinya ada di isi konten kita. Kalau mau aman ya pastinya kita harus membuat konten original. Untuk sahabat-sahabatku yang saat ini nih sedang berjuang di mengajukan monetisasi, semoga cepat diterima monetisasinya. Dan yang lagi ngejar monetisasi, teruslah berkarya dan buat konten original biar nanti kedepannya lancar di saat daftar monetisasi ya. Dan kita tahu untuk saat ini banyak para konten kreator atau para YouTuber pemula mungkin ya, menurut mereka di aplikasi sana lebih mudah mendapatkan uang, di aplikasi ini lebih mudah mendapatkan uang. Dimanapun sama, selagi belum ada rezeki tetap kita sulit. Tapi kalau udah ada rezekinya, dimanapun kita bermain sosial media, insya Allah akan ada ya. Yang jelas intinya yang namanya sosial media itu tergantung dari rezeki kita. Karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Walaupun kita toh-tohan lari-lari ya, bahkan sehari upload 5 konten, bahkan 10 konten, kalau belum ada rezekinya sulit juga. Tapi kalau kita upload konten satu, kalau memang udah ada rezekinya, ya mungkin video kita ramai yang nonton, dari situ bisa mendapatkan dolar banyak. Jadi kembali ke awal ya. Di sini saya kembali ke awal untuk tanda-tanda channel kita sudah mau dimonetisasi. Ada tanda-tanda khusus. Pertama, di konten kita belum pernah kena teguran terkait teguran klaim hak cipta ataupun teguran konten yang digunakan ulang ataupun konten yang berulang, semisalkan konten reupload. Nah itu kan pasti kalau kita mereupload video orang lain dan ketahuan, dan pasti kita kena teguran. Dan kalau mau daftar tentunya kita harus menunggu selama 90 hari itu ya, pertama. Dan yang kedua, tanda-tandanya tentunya kita di saat video sudah mendapatkan 100 viewer, video kita muncul iklan. Dan langkah yang jelas kalau channel kita mau lolos, di bagian dashboard YouTube Studio ada tulisan pendapatan. Semoga aja bisa bermanfaat ya, sharing singkat dari Abah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.